Hasil pemilu 2019, Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang telah menyelenggarakan pelatihan saksi peserta pemilu 2019 dan telah membuat keterangan tertulis pada perselisihan hasil pemilihan umum 2019. Bawaslu Kabupaten Batang telah melaksanakan pelatihan saksi peserta pemilu tahun 2019 mulai pada tanggal 4 April 2019 sampai dengan 8 April 2019. Pelatihan saksi peserta pemilu tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pelaksanaan saksi untuk partai politik peserta pemilu tahun 2019 sejumlah 154 peserta. Dan tahap kedua, pelaksanaan saksi untuk paslon Presiden dan Wakil Presiden pemilu tahun 2019 sejumlah 744 peserta. Jumlah keseluruhan peserta pelatihan saksi pada pemilu 2019 adalah 898 peserta. Pelatihan saksi partai politik peserta pemilu 2019 sejumlah 154 peserta yang terdiri dari Partai Gerindra sejumlah 45 orang, Partai Golkar sejumlah 30 orang, Partai PKS sejumlah 17 orang, Partai P3 sejumlah 29 orang, Partai Hanura sejumlah 8 orang, Partai Demokrat sejumlah 15 orang, dan Partai PBB sejumlah 10 orang. Pelatihan saksi paslon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2019 sejumlah 744 peserta yang terdiri dari Paslon 01 tidak mengirimkan daftar nama saksi kepada Bawaslu Kabupaten Batang. Paslon 02 sejumlah 744 peserta. Bawaslu Kabupaten Batang juga mendistribusikan buku saku saksi peserta pemilu 2019 ke semua partai politik dan paslon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Setiap peserta pemilu 2019 memperoleh 2.522 eksemplar. Bawaslu Kabupaten Batang telah membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Desa Anti Politik Uang sejumlah 4 desa, yaitu Desa Babadan Kecamatan Limpung, Desa Kepuh Kecamatan Limpung, Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, dan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal. Sedangkan desa pengawasan sejumlah 3 desa, yaitu Desa Bismo Kecamatan Blado, Desa Kalisari Kecamatan Reban, dan Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal. ...2.820 SDM terbaik telah terlibat dalam pengawasan pemilu 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Batang, dari tingkat kabupaten sampai titik terujung yaitu TPS. Semua berikhtiar bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada seluruh SDM pengawas pemilu dan seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Semoga setiap tetes keringat yang menjadi saksi kerja keras itu terlimpahi berkah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. SDM unggul, Indonesia maju. Anggota Bawaslu Kabupaten Batang berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, dengan keterwakilan perempuan sebanyak 20%. Kelima anggota Bawaslu Kabupaten Batang bekerja dengan dukungan personil sekretariat sejumlah 16 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator sekretariat dan 15 orang staf. Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan rekrutmen pengawas ad hoc di seluruh wilayah Kabupaten Batang dari tingkat kecamatan hingga TPS. Rekrutmen pengawas ad hoc dilaksanakan secara terbuka dan berjalan sesuai dengan prosedur dan timeline yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Animo masyarakat sangat besar dalam merespon dibukanya pendaftaran pengawas ad hoc. Dari jumlah kebutuhan 45 orang, pendaftar Panwaslu Kecamatan mencapai 188 orang atau 417,7%. Untuk Panwaslu Kelurahan atau Desa, jumlah yang dibutuhkan adalah 248 orang, sementara pendaftar berjumlah 779 orang atau 314,1%. Sedangkan pendaftar pengawas TPS mencapai 201%, yaitu 5.071 orang dengan kebutuhan sejumlah 2.522 orang. Dengan persyaratan yang sangat ketat dalam rekrutmen pengawas TPS,
Bawaslu Kabupaten Batang menjadi Bawaslu pertama di Jawa Tengah yang mampu memenuhi target pemenuhan kuota pendaftar tanpa perpanjangan waktu sebanyak 5.071 orang atau 100,54%. Sebagai upaya meningkatkan kinerja SDM pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan rangkaian kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas, penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tata kelola kelembagaan yang melibatkan Panwaslu Kecamatan beserta staf sekretariat, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS baik dalam bentuk BIMTEK, Rakor, Rakernis, TOT maupun roadshow pembinaan. Cegah, awasi, dan tidak. Indikator keberhasilan pengawas pemilu tidak hanya berdasarkan jumlah kasus atau penanganan yang ditangani, melainkan pencegahan tanpa mengesampingkan penanganan pelanggaran. Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Batang. Pencegahan dan pengawasan. Upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pemilu 2019. Pengawasan kampanye sebanyak 63 kali, pengawasan kegiatan lain sebanyak 198 kali, surat pencegahan sebanyak 315 kali, sosialisasi kelompok sasaran sebanyak 13 kali, dan sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 25 kali. Pengawasan pemutahiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Batang sebanyak 7 kali, dengan rincian pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 4.885, data invalid 1.021, pemilih baru 894, potensi DPTB 52, potensi DPK 62, jumlah 6.914. Pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi partai politik, hasil dan temuan anggota partai politik yang berasal dari ASN. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batang, data yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat, partai yang mendaftar 15 dan semuanya lolos. Presentase keterwakilan kepengurusan perempuan partai politik rata-rata 35%. Pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan calon DPRD Kabupaten Batang. Jumlah pendaftar anggota DPRD Kabupaten Batang dalam pemilu 2019 sebanyak 393, daftar calon sementara sebanyak 388, dan daftar calon tetap sebanyak 385. Presentase daftar calon tetap keterwakilan perempuan partai politik sejumlah 44%. Hasil dan temuan berdasarkan hasil pengawasan, dari 10 caleg yang menjabat sebagai Kades atau BPD, terdapat 3 caleg yang tidak bisa menunjukkan SK pemberhentian dari jabatannya 1 hari sebelum penetapan daftar calon tetap, sehingga dicoret dari daftar calon tetap. Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye. Jadwal pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu 2019 laksanakan pada periode 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Hasil dan temuan. APK melanggar, pelanggaran kegiatan lain, pelanggaran kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan yaitu kampanye di media cetak, kegiatan kampanye di rumah kepala desa, kegiatan jalan sehat diduga adanya unsur kampanye, dan pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Data APK yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Batang, antara lain penertiban APK peserta pemilu 2019 sebanyak 3.612, pembersihan APK pada masa tenang pemilu 2019 sebanyak 24.299. Pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Berikut kondisi gudang tampak depan dan tampak dalam. Hasil dan temuan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada saat sortir terdapat 13.521 surat suara yang rusak. Pada saat pendistribusian terdapat segel kotak suara yang sobek. Pengawasan tahapan dana kampanye. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu 2019 Kabupaten Batang. Hasil dan temuan. Peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye yaitu Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Peserta pemilu yang melaporkan sumbangan dana kampanye Rp0 yaitu Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, dan Paslon 01. Peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Solidaritas Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Hasil dan temuan. Terdapat KPPS yang tidak mengisi data pemilih pada C1 plano dan tidak menyilang kotak yang kosong. Adanya perbedaan antara C1 hologram dan C1 PTPS dan saksi. Menemukan perbedaan jumlah data pemilih dan data pemilih disabilitas antara suara presiden dengan suara lainnya. Pelaksanaan non-tahapan pengawasan ASN. Hasil dan temuan. Adanya dugaan penggunaan fasilitas negara. Pelaksanaan pengawasan politik uang. Bekerja sama dengan stakeholder yang lain dalam melakukan pengawasan potensi politik uang. Pengawasan dilakukan dari mulai masa kampanye, masa tenang, hingga masa pemungutan suara. Hasil dan temuan. Terdapat 2 temuan yaitu adanya kegiatan pembagian uang pada masa tenang melalui informasi awal dari masyarakat. Jumlah perolehan suara partai peserta pemilu 2019 Dapil 1 sampai Dapil 5 DPRD Kabupaten Batang. PKB sebanyak 88.099, Gerindra sebanyak 41.628, PDIP sebanyak 84.887, Golkar sebanyak 75.639, Nasdem sebanyak 22.026, Berkarya sebanyak 3.480, PKS sebanyak 25.088, Perindo sebanyak 11.922, P3 sebanyak 55.001, PSI sebanyak 792, PAN sebanyak 16.142, Hanura sebanyak 13.437, Demokrat sebanyak 25.223, dan PBB sebanyak 512. Terdapat 2 partai yang tidak memiliki calon yaitu Garuda dan PKPI. Jumlah perolehan kursi partai politik pada DPRD Kabupaten Batang dengan jumlah total 45 kursi yaitu PKB 10 kursi, PDI 8 kursi, Golkar 8 kursi, Gerindra 5 kursi, P3 5 kursi, Nasdem 2 kursi, PAN 2 kursi, Hanura 2 kursi, Demokrat 2 kursi, dan PKS 1 kursi. Serta terdapat 5 partai yang tidak mendapatkan kursi yaitu Garuda, Berkarya, Perindo, PSI, dan PBB. Pengawasan dan analisis data calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dari 45 orang. Berdasarkan gender, perempuan 16%, laki-laki 84%. Berdasarkan status, pendatang baru 33% dan petahana 67%. Menilai kualitas penanganan pelanggaran sebagai bentuk penegakan hukum pemilu bukanlah semata-mata ditentukan dari bagaimanakah hasil akhir dari sebuah penanganan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, lebih kepada bagaimana mekanisme atau prosedur penanganan dijalankan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum pemilu di dalam setiap tahapan penanganan. Ayo, awasi dan laporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi kepada jajaran Bawaslu. Jadilah pemilih yang aktif dan aktiflah sebagai pengawas partisipatif. Berikut ini akan disajikan data berkaitan dengan penanganan penindakan pelanggaran selama pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Jenis penindakan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu adalah pelanggaran pidana pemilu, administratif, kode etik, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dari keempat jenis pelanggaran tersebut, pada pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Batang menangani dugaan pelanggaran administratif sebanyak 2 kasus, dugaan pelanggaran pidana sejumlah 7 kasus, dan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebanyak 1 kasus. Secara umum, sumber penanganan pelanggaran di Bawaslu bisa bersumber dari laporan maupun temuan. Di Kabupaten Batang untuk laporan selama pemilu 2019, sejumlah 1 kasus dan temuan sebanyak 10 kasus.
Adapun mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Bawaslu ditangani dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang dikenal dengan istilah Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Kecenderungan pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang adalah pasal 521, Pasal 523 ayat 2 masing-masing 2 kasus, sedangkan pasal 490, pasal 492, pasal 523 ayat 1 masing-masing adalah 1 kasus. Sementara untuk laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Batang pada pemilu tahun 2019 ini, untuk tahapan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD tidak ada laporan yang masuk. Sedangkan untuk tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 1 laporan. Salah satu kewenangan Bawaslu adalah penyelesaian sengketa proses pemilu. Musyawarah, mediasi, dan adjudikasi faktor kesuksesan penyelesaian sengketa. Bawaslu Kabupaten Batang, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 yang dikoordinatori oleh Bapak Ahmad Farihin SAG. Bawaslu Kabupaten Batang dalam hal permohonan sengketa baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari 16 partai diantaranya PAN, Partai Berkarya, PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, Perindo, PSI, PBB, P3, Garuda, dan PKPI tidak ada yang mengajukan permohonan sengketa. Alur penyelesaian sengketa proses pemilu dari mengajukan permohonan secara langsung atau tidak langsung, kemudian berkas fisik diperiksa. Apabila tidak lengkap, maka yang bersangkutan diberitahu untuk melengkapi berkas paling lambat 3 hari kerja. Jika tidak dilengkapi, maka berkas tidak dapat diregister. Namun sebaliknya, apabila dilengkapi, maka permohonan bisa diregister dan selanjutnya pemanggilan sidang mediasi dalam jangka waktu 1 hari. Untuk berkas yang diperiksa sudah lengkap, maka permohonan bisa langsung diregister dan selanjutnya pemanggilan sidang mediasi dalam jangka waktu 1 hari. Untuk permohonan yang diajukan secara tidak langsung atau online, maka pemohon mendapat konfirmasi online, kemudian pemohon menyampaikan berkas fisik kepada Bawaslu untuk diperiksa. Apabila berkas telah lengkap, maka permohonan dapat diregister dan pemanggilan sidang mediasi dalam jangka waktu 1 hari. Namun sebaliknya, apabila berkas tidak lengkap, maka pemohon untuk melengkapinya dalam waktu maksimal 3 hari, dan apabila pemohon tidak dapat melengkapinya, maka tidak dapat register. Dan bila sudah dilengkapi, maka berkas permohonan tersebut dapat diregister yang kemudian bisa ditindaklanjuti pemanggilan sidang mediasi dalam waktu 1 hari. Potret atau gambaran sidang penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019. Terdapat gambar saat mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 dan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019. Bersama saya awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.